Indonesia pasca proklamasi itu adalah masa-masa genting. Kita tahu bahwa Indonesia juga sempat mengalami agresi militer sampai juga mengalami presiden darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Ada info menarik yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli bahwa ada satu masa setelah kemerdekaan, seorang yang diduga Habib bermarga Al-Hamid ini mendoakan pahlawan Belanda. Artinya dalam perspektif kenegaraan kita sebagai warga Indonesia pada masa itu, mereka orang-orang yang dianggap sebagai pahlawan Belanda itu adalah sebagai penjajah. Kan begitu logikanya. Dalam hal ini akan saya tampilkan terlebih dahulu dan saya tidak menjustifikasi apa-apa teman-teman. Cuma saya di sini ketika menyimak video dari Gus Aziz Jazuli, saya tertarik untuk mereaction karena jika berita ini benar luar biasa ya. Kita simak terlebih dahulu hal-hal yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli. Silakan. Saat bangsa Indonesia sedang gigih berjuang melawan kepada Belanda, di sisi lain ada seorang Habib Al-Hamid, tapi tidak disebutkan siapa namanya, itu malah melakukan doa di makam pahlawan Belanda. Pahlawan Belanda ya, artinya ketika menurut Belanda itu mereka dikatakan pahlawan, maka menurut bangsa Indonesia mereka itu disebut sebagai penjajah. Artinya di masa-masa itu di sekitar tahun 1944 sampai 1948 ya, ini ada seorang Habib yang katanya adalah seorang wali kutub yang kemudian tanpa jasa habaib kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa dicapai. Namun faktanya ini seperti yang dilansir di dalam website dutaislam.or.id dengan judul kontroversi Habib Al-Hamid yang berdoa di makam pahlawan Belanda ya. Dimuat pada tanggal 13 Oktober 2024. Ya, seorang Habib berdoa di makam pahlawan Belanda. Nih, nah ini jelas ini. Fotonya foto seorang Habib, di depannya ada mikrofon, kemudian di belakangnya itu adalah para pejabat-pejabat Belanda ya, lebih kepada pejabat militer Belanda. Oke, kita bacakan ya, dutaislam.or.id. Periode perjuangan kemerdekaan Indonesia diwarnai oleh berbagai peristiwa heroik yang penuh pengorbanan. Di tengah gejolak perang dan semangat perlawanan melawan kolonial Belanda, muncul sebuah kisah yang mengundang kontroversi hingga hari ini. Seorang tokoh agama, Habib Al-Hamid Ba'alawi, dikisahkan pernah berdoa di makam pahlawan Belanda di Kembang Kuning, Surabaya, sekitar tahun 1944-1948, di mana peristiwa tersebut juga dihadiri oleh Jenderal Spoor, seorang petinggi militer Belanda. Pada masa itu, bangsa Indonesia tengah dalam puncak perjuangannya mempertahankan kemerdekaan dari kekuatan kolonial yang ingin merebut kembali kendali atas Nusantara. Kisah ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa seorang ulama, tokoh yang dihormati dalam komunitas muslim, justru hadir dan berdoa di makam para pahlawan Belanda, penjajah yang sedang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, tentu ini menjadi satu tanda tanya besar, bagaimana bisa seorang Habib, seorang tokoh ulama yang katanya mencetak para ulama, mencetak para kiai, kemudian dengan jasa para Habib ini, kemerdekaan Indonesia itu bisa dicapai, bahkan tanpa jasanya para habaib, Indonesia itu tidak akan bisa merdeka.
Namun faktanya seperti itu. Ya, faktanya seperti ini, bahwa Habib ini bukannya malah berjuang bersama para pejuang, para tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, bersama dengan para pejuang-pejuang bangsa Indonesia ya. Tapi ini malah sebaliknya, ia malah bermesraan dengan para penjajah kolonial Belanda. Sehingga ini menjadi tanda tanya yang begitu besar. Sehingga mana buktinya bahwa para habaib, tanpa jasa para habaib, Indonesia ini tidak bisa merdeka. Ya, tanpa habaib, masyarakat di Nusantara ini sampai sekarang mungkin masih akan menyembah pohon, menyembah batu. Nah, sementara faktanya seperti ini nih. Oke. Dalam konteks sejarah, tindakan ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan semangat perjuangan bangsa. Seperti diketahui pada tahun 1944 hingga 1948, Indonesia berada di masa-masa kritis pasca proklamasi kemerdekaan 1945. Para pejuang kemerdekaan terus berjuang di medan perang melawan Belanda yang mencoba merebut kembali kendali atas Indonesia melalui serangkaian agresi militer. Salah satu tokoh penting di pihak Belanda masa itu adalah Jenderal Simon Hendrik Spoor, seorang komandan militer yang terlibat dalam operasi militer di Indonesia. Pada saat yang sama, banyak rakyat Indonesia termasuk ulama dan para santri mengangkat senjata dan berjuang di berbagai medan pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan negeri ini. Munculnya Habib Al-Hamid yang memanjatkan doa di makam pahlawan Belanda jelas menjadi kejutan kita semua, terutama para pejuang yang saat itu menganggap Belanda sebagai musuh utama. Namun, apakah tindakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penjajah? Atau mungkin ada strategi di baliknya? Bagaimana tanggapan Anda? Ini tentu tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaan dengan yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya ketika Utsman bin Yahya itu mendoakan kepada Ratu Wilhelmina agar selalu diberi kesehatan, kemudian mendoakan kepada Belanda agar Belanda itu kekal abadi menjajah Nusantara. Kalau itu memang bisa dikatakan sebagai sebuah strategi. Strategi yang model apa? Sementara Utsman bin Yahya itu sendiri, ya, setiap bulannya mendapatkan gaji dari Belanda sebanyak 100 gulden. Dan juga penerusnya yang diantaranya ini Habib Al-Hamid. Itu pun juga mendoakan kepada para pahlawan Belanda. Tentu jika ini dikatakan sebagai sebuah strategi, lalu hasilnya apa? Hasil dari pelaksanaan terhadap strategi tersebut, itu apa hasilnya? Yang namanya strategi, pasti itu kan ada hasil. Nah, misalkan seperti yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman Az-Zahir, yang dia ini menerima gaji seumur hidup sebanyak 30.000 gulden dengan berkhianat kepada masyarakat Aceh saat itu, yang kemudian dia itu dilarikan atau kabur ke kota Jeddah dengan menerima gaji 30.000 gulden seumur hidupnya, ya, yang kemudian membocorkan informasi-informasi rahasia sekiranya bangsa Indonesia ini bisa dikuasai, bisa ditundukkan, bisa ditaklukkan oleh kolonial Belanda.
Nah, tentu dari 3 tokoh ini ya, Habib Utsman bin Yahya, Abdurrahman Az-Zahir, kemudian Habib Al-Hamid ini sudah membuktikan kepada kita semua akan bagaimana pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan saat itu. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari mana kemerdekaan Indonesia yang diklaim itu merupakan jasa-jasa dari para habaib. Bahkan yang lebih parah daripada itu, jika tanpa jasa para habaib, Indonesia itu tidak akan merdeka. Itu adalah suatu ungkapan yang bertentangan dengan data, bertentangan dengan fakta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman-teman, jelas ya hal-hal yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli. Saya sih tidak bisa menjustifikasi bahwa berita yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli itu adalah sebagai kaul yang mu'tamad, yang kemudian kita bisa jadikan sebagai acuan. Tetapi perlu di sini kita sebagai warga Indonesia yang baik, sebagai netizen, sebagai pelajar, apatah lagi penting kiranya kita untuk meng-cross check mengenai berita tersebut. Khususnya ini bagi mahasiswa atau pelajar yang memang membidangi bidang kesejarahan. Saya pikir perlu ditelisik tentang mengenai sosok Al-Hamid yang diwartakan atau diinfokan oleh Gus Aziz tadi, yang konon mendoakan pahlawan Belanda. Jika berita ini benar, maka sungguh adalah berita yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini dari marga Habaib Al-Hamid ya. Al-Hamid berarti kan habaib kalau tidak salah. Walaupun saya tidak tahu apakah setiap Al-Hamid itu Ba'alwi, ya itu silahkanlah untuk di cross check. Tetapi dalam hal ini jika seandainya ini bermarga Ba'alwi, ini berarti menambah citra buruk bagi Ba'alwi itu sendiri. Kita tahu bahwa ada tokoh dari Utsman bin Yahya yang ini tokoh kontroversial. Satu versi mengatakan beliau ini adalah seorang yang memiliki jasa penting bagi Indonesia pada masa itu, karena bisa beliau melalui jalur dalam, atau dia melalui jalur dalam bisa melobi-lobi pemerintahan agar supaya memberikan kesempatan orang-orang Islam untuk melakukan ibadah dan semacamnya lah, kurang lebih begitu, dan semacamnya dengan berbagai alasan dan argumentasi. Dari sisi yang lain, Utsman bin Yahya ini dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Nah, kali ini info yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli, jika benar ada seorang Habib bermarga Al-Hamid yang malah mendoakan penjajah Belanda, maka ini adalah informasi yang sangat luar biasa. Jika itu benar, sekali lagi saya sampaikan, ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kemudian dipungkiri bahwa di masa lalu ada orang dengan marga Al-Hamid yang mungkin juga adalah seorang Ba'alwi mendoakan pahlawan Belanda. Ya, sekali lagi, Anda jangan terlebih dahulu emosi ya. Jujur, saya selama ini mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tapi untuk wilayah kesejarahan, kuburan palsu dan semacamnya, saya tidak begitu atau tidak terlalu mendalami ya. Saya cukup menyimak dan jadi knowledge saja. Oh, berarti ada memang ya kuburan-kuburan yang dibongkar gitu ya. Ada ada dugaan-dugaan sejarah palsu, sejarah pahlawan begini begitu ya. Saya jadikan itu sebagai knowledge. Makanya itu ketika saya membuat konten tentang bagaimana informasi mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli, saya tidak bisa memastikan itu. Sekali lagi ini saya bicara dalam wilayah kemungkinan ya. Dan infonya tentu menarik ya. Dan itu ada artikel yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli. Silakan bagi teman-teman yang ingin kemudian mengunjungi artikel tersebut, kunjungilah dan pelajarilah ya. Jika ingin digeluti secara mendalam lagi, atau teman-teman yang memang di bidang kesejarahan, silahkan tuh dijadikan sebagai bahan kajian ya. Sekaligus di sini saya tidak juga menjustifikasi bahwa Utsman bin Yahya itu sebagai pengkhianat ya. Saya cuma melihat dari berbagai perspektif tentang Utsman bin Yahya, memang ini kontroversial. Selama ini di dalam konten-konten saya tidak begitu membuat kesimpulan apapun tentang Utsman bin Yahya ya. Cuma memang itu kontroversial. Tetapi apakah saya sebagai pribadi, artinya saya bukan sebagai konten kreator, memiliki pandangan atau keyakinan, perspektif, intuisi tentang Utsman bin Yahya, pasti itu ada ya. Ada lah pasti. Tapi kan ini ketika saya berbicara di YouTube, artinya langsung berinteraksi atau berinteraksi langsung ya dengan teman-teman netizen, dengan para subscriber, tentu saya harus menyuguhkan data yang kuat. Nah, gitu ya. Selama ini saya hanya mensuguhkan hal-hal yang disampaikan oleh orang atau data-data yang dibawa oleh orang lain.
Ya, barangkali itu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.